Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, NIM saya 6120123235 dari kelas RA3 Manajemen semester 4. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce, tugas UTS mata kuliah e-commerce. Ya, Teh, di sini saya mau menanyakan tentang pertanyaan untuk wawancara ke pelaku usaha yang pakai e-commerce. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu, bisa Anda ceritakan sedikit tentang latar belakang usaha Anda? Latar belakang saya kan memang penjualannya di skincare ya. Jadi permasalahan kulit ya, wanita, pria, anak-anak juga ada gitu kan. Saya juga menjualnya kan berbagai brand, bukan cuma satu brand aja. Pertanyaan yang kedua, sejak kapan usaha Anda mulai memanfaatkan platform e-commerce? E-commerce, kalau mulai e-commerce itu dari tahun 2023 kayaknya. Apa alasan utama Anda memilih untuk beralih atau menambahkan sistem penjualan online? Karena zaman sekarang ini kan serba online ya, kayak misalkan beli makan, beli baju, skincare pun bisa dari online gitu. Makanya saya berusaha mencoba mengalihkan usaha saya ke bidang e-commerce juga. Saya input di Shopee, di TikTok gitu tuh. Platform e-commerce apa yang digunakan saat ini? Kalau buat saat ini sih baru Shopee sama TikTok sih, TikTok Shop. Teknologi atau fitur apa yang paling membantu dalam operasional bisnis online? Kalau buat fiturnya sih, karena saya sering aktif di Facebook sama WhatsApp, jadi paling dua itu sih. Kalau di Shopee kan kadang saya follow up karena upload produk segala macam itu tuh. Jarang sih tapi. Apakah sudah menggunakan fitur AI atau chatbot untuk proses pelayanan pelanggan? Di Shopee udah. Terus metode pembayaran apa saja yang Tata sediakan untuk konsumen? Bisa sistem COD ya, bisa transfer bank, bisa transfer kayak market gitu bisa. Terus kalau memastikan keamanan transaksi dalam bisnis e-commerce itu gimana? Karena ini kita kerjasama dengan e-commerce, jadi insya Allah aman sih kalau kita karena kan memang si uang itu masuk ke e-commerce-nya dulu, nanti baru ditransfer ke kita, dan insya Allah ini meminimalisir buat penipuan gitu. Apa pernah mengalami kendala terkait pembayaran, misal penipuan atau sistem error? Sejauh ini sih belum ada kendala dari situ. Bagaimana e-commerce mempengaruhi efisien operasional usaha? Boleh dulangin bagaimana E-commerce mempengaruhi efisiensi usaha ya? Iya. Ya kalau misalkan kita sering meningkatkan produk itu sebenarnya sangat efisien sih. Cuman masalahnya kan kadang karena saya belum ada admin, jadi kadang males gitu kendalanya. Kadang ada kerjaan lain tertunda, jadi ya itu aja sih kendalanya. dikunci di stop tidak dikunci Bisa ada diskon? ya bisa malah Doang. Siji kabeh papat. apa dampak positif dari e-commerce terhadap penjualan dan jangkauan pasar usaha? Dampak positifnya, jadi ini kan bisa dilihat di seluruh Indonesia ya. Jadi kadang ada yang dari Cina juga bisa sih sebenarnya, dari luar negeri. Dampak positifnya gitu, meluas gitu tuh. Jadi nggak cuma di satu negara aja. Oke. Terus bagaimana e-commerce mempengaruhi bagaimana e-commerce mempengaruhi efisien operasional usaha gitu? Yang mana, nomor berapa? 11. Nomor 11 ya. Oh ya,
mempengaruhi operasional usaha ya. Yang saya tidak apa ya di apa namanya, bagaimana e-commerce mempengaruhi efisiensi operasional konsumen. Bagaimana e-commerce mempengaruhi efisiensi operasional usaha Anda? Ya. Ya, mulai men. Menurut saya memang ya di e-commerce ini sangat mempengaruhi sih kalau misalnya kita meningkatkan penjualannya. Jadi kita kan akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi gitu. Oke. Apakah dengan e-commerce Anda merasa lebih kompetitif dibandingkan metode bisnis konvensional? Iya sih kalau menurut saya, karena memang kan sekarang masyarakat tuh lebih dominan ke e-commerce ya, kayak belanja apapun itu lewat e-commerce. Apa tantangan terbesar dalam menghadapi atau mengelola bisnis online? Kalau menurut saya sih karena memang kita harus sering rajin ya upload produk, terus update, menaikkan produk segala macam, itu tuh sih tantangannya. Kadang kan kalau aku sendiri sih kendalanya kayak gitu, kadang malas gitu nguploadnya karena memang kan belum ada admin gitu. Apa harapan atau rencana ke depan dalam mengembangkan usaha melalui e-commerce? Harapannya sih semoga bisa lebih rajin lagi sih ngupload di e-commerce-nya, karena memang kalau misalnya kita tekun di e-commerce ini lumayan penghasilannya gitu. Cuman ya memang kendalanya yaitu saya sendiri sih kadang banyak malasnya kayak gitu tuh. Nah, Mungkin itu saja video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.